Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mencari ilmu, meningkatkan keimanan kita, hanya belajar dan belajar. Karena dengan belajar dan ilmu, kita akan tahu kekurangan kita dan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, mari kita belajar tentang wakaf. Tentunya tidak asing bagi kita apa itu wakaf, sehingga perlu kita cermati. Mungkin dari pembelajaran ini akan menambah wawasan yang lebih, sehingga kita mampu melaksanakan wakaf dengan baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita fokuskan tujuan pembelajaran kita agar kita mampu menjelaskan pengertian tentang wakaf. Apa itu wakaf? Nanti kita akan bahas. Kemudian mampu menyebutkan contoh-contoh pengelolaan wakaf, serta setelah kita pelajari mampu menganalisis ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Masuk yang pertama, yaitu kita membahas tentang pengertian wakaf. Untuk wakaf menurut bahasa artinya haks atau menahan. Untuk wakaf menurut istilah adalah menyerahkan sesuatu benda yang kekal zatnya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kemaslahatan umum sesuai ajaran Islam. Itulah pengertian wakaf menurut istilah. Kemudian kita masuk kepada rukun wakaf. Apa saja rukun wakaf? Yang pertama adalah wakif. Apa itu wakif? Wakif adalah orang, kelompok, atau badan hukum yang mewakafkan harta kekayaannya. Kemudian mauquf alaih atau nazir, yaitu orang, kelompok, atau badan hukum yang diserai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Kemudian mauquf. Apa itu mauquf? Mauquf adalah barang atau harta yang diwakafkan. Sehingga harus bisa membedakan antara wakif, nazir, dan mauquf. Jangan sampai ketukar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sighot atau iqrar. Apa itu sighot? Pernyataan dari wakif untuk mewakafkan harta kekayaannya. Atau dikatakan juga bisa ijab qabul, serah terima. Untuk meyakinkan atau memantapkan agar kita mau mewakafkan harta, sebagian harta kita, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila manusia mati maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. Apa itu 3 hal? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
atau anak soleh yang mendoakan padanya. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a an amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladi sholihin yad'u lah. Itulah daripada hadis Rasulullah SAW tentang amal jariah yang tidak terputus-putus. Salah satunya adalah wakaf. Kita masuk pada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Ini beberapa ketentuan sampai pidana dan sanksi administrasi tentang undang-undang wakaf di negara kita. Akan diamati dan dicermati dari ketentuan umum, dasar wakaf, pendaftaran, perubahan status, pengelolaan, badan wakaf, penyelenggaraan sengketa, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan pidana dan sanksi. Ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini menjelaskan beberapa pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif yang untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah, menurut pasal 1 undang-undang. Kemudian wakif, iqrar wakaf, nazir, harta benda wakaf tadi sudah kita jelaskan, tambah PPA IW atau pejabat pembuatan akta ikrar wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia. Itulah ketentuan umum tentang wakaf. Dasar wakaf. Unsur wakaf meliputi wakif, nazir, harta benda, ikrar, wakaf, peruntukan harta benda, dan jangka waktu wakaf. Tadi sudah kita sedikit jelaskan tentang beberapa hal tentang wakif dan nazir. Kemudian nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebesar tidak lebih daripada 100% dari penghasilan wakaf. Kemudian harta benda wakaf diperuntukkan untuk sarana ibadah, sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu atau beasiswa, kemudian kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kemajuan kesejahteraan umum. Kita masuk pada pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang mempunyai tugas untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah nazir. Sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif, nazir tidak boleh melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Itulah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut undang-undang. Kemudian kita masuk pada syarat wakaf. Dalam wakaf juga ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh orang yang melakukan wakaf atau wakif. Antara lain, yaitu terdapat ada 4 syarat. Yang pertama, badan yang diwakafkan tidak boleh dibatasi waktu pemanfaatannya. Yang kedua, barang yang diwakafkan tidak melanggar larangan Allah seperti gedung perjudian atau barang yang dapat menimbulkan fitnah. Syarat yang ketiga,
diserahkan kepada badan atau lembaga yang dapat mendatangkan kemaslahatan umum. Syarat yang keempat, barang yang diwakafkan apabila berdasar wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Di wakaf tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Itulah syarat-syarat kita melakukan wakaf. Kita masuk pada D, kewajiban pengelolaan harta wakaf. Penerima wakaf yang disebut nazir, baik perorangan atau kelompok yang berbadan hukum, berfungsi sebagai pengelola wakaf yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan termasuk pemanfaatan wakaf. Di antara tugas pokok pengelola wakaf adalah, di kewajiban pengelola adalah sama saja. Yang pertama, merawat dan mempergunakannya dengan baik, serta berusaha memperbanyak pemanfaatan yang dapat diambil dari wakaf. Kewajiban pengelola yang kedua, manakala barang wakaf yang dipandang sudah rusak dapat ditukarkan dengan barang yang lebih bermanfaat guna menjaga kemaslahatan. Kewajiban pengelola yang ketiga, yaitu apabila dalam merawat atau mengelola barang wakaf diperlukan anggaran biaya, dapat diambilkan dari sebagian hasil wakaf secukupnya. Itulah kewajiban pengelola wakaf, sehingga tidak boleh seenaknya sendiri pada waktu kita mengelola. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian E, kita masuk kepada wakaf tunai dan wakaf produktif. Apa itu wakaf tunai? Sebelum masuk pada wakaf tunai dan produktif, kita jelaskan bahwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tunai pada tanggal 11 Mei 2002. Oleh karena itu, wakaf tidak harus berupa barang-barang yang secara fisik dapat dilihat seperti wakaf mushaf Al-Quran, wakaf sebidang tanah, dan semacamnya. Wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang tunai. Wakaf ini lebih bersifat fleksibel daripada wakaf tanah atau bangunan, dan pendistribusiannya tidak mengenal batas wilayah. Wakaf tunai ini pertama kali dirintis oleh Profesor Dr. M.A. Maman di Bangladesh. Ia mendirikan Badan Sosial Investment Bank Limited atau dalam singkatan SIBL. Badan Sosial Investment Bank Limited atau SIBL. Bank ini memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai. Kemudian mekanismenya, wakif atau orang yang berwakaf membeli sertifikat wakaf tunai. Sertifikat ini dapat diatasnamakan dirinya atau keluarganya. Wakaf tunai ini semacam wakaf produktif karena dapat dikelola dan dikembangkan untuk kemaslahatan. Contoh wakaf produktif lainnya adalah wakaf hotel, atau apapun yang punya jasa atau bisnis merupakan tanah wakaf milik seorang yang bisa menjadi bisnis atau berupa keuntungan keuangan.
Jadi, sewaktu wakif membeli sertifikat dalam mensyaratkan agar keuntungan pengelola dana wakaf tunai untuk tujuan yang telah ditunjuk seperti pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas agama, dan lain-lain sesuai dengan syarat. Yang F, penggunaan wakaf bagi umat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun yang dimaksud dengan benda bergerak meliputi hak, maksudnya adapun benda yang tidak bergerak meliputi satu, hak atas tanah. Kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Tiga, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Empat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, adapun wakaf benda bergerak atau harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi 1. Uang, 2. Logam mulia, 4. Surat berharga, 5. Kendaraan, maksudnya 4 kendaraan, 5 hak atas kekayaan intelektual, 6 hak sewa, 7 benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 melakukan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, pengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang kedua, dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, dilakukan secara produktif. Yang keempat, diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Menurut undang-undang, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang. Yang pertama, larangannya dijadikan jaminan. Yang kedua, disita. Yang ketiga, larang dihibahkan. Yang keempat, dilarang dijual. Yang kelima, dilarang diwariskan. Yang keenam, dilarang ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Itulah larangan-larangan penggunaan wakaf. Kita masuk kepada sejarah wakaf dalam Islam. Rasulullah SAW merupakan perintis wakaf berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syaibah dari Amr bin As, maksudnya Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, yang bermaksud wakaf. Kami bertanya tentang wakaf yang terawal dalam Islam. Orang-orang Asyur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Orang jahiliyah tidak mengenal akad wakaf yang merupakan sebagian daripada akad-akad tabaruk. Lalu Rasulullah memperkenalkan karena beberapa ciri istimewa yang tidak wujud pada akad-akad sedekah yang lainnya. Institusi terawal yang diwakafkan oleh Rasulullah ialah Masjid Quba, yang diasaskan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW apabila tiba di Madinah pada 622 Masehi atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini diikuti dengan wakaf Masjid Nabawi 6 bulan selepas pembinaan Masjid Kuba. Diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah membeli tanah bagi pembinaan masjid tersebut daripada dua saudara yatim piatu, yaitu Sahl dan Suhail, dengan harga 100 dirham. Pandangan Manshur menyatakan individu pertama yang mengeluarkan harta untuk diwakafkan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang mewakafkan 100 bagian daripada tanah Khaybar kepada umat Islam. Anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyatakan bahwa ayahnya telah mendapat sebidang tanah dari Khaybar, lalu dia datang kepada Rasulullah untuk meminta pandangan tentang tanah itu. Maka katanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah dari Khaybar, di mana aku telah mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya. Apakah yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, bersabda, "Jika engkau berkehendak, tahanlah, bekukan tanah itu dan sedekahkan manfaatnya." Maka Umar telah mewakafkan hasil tanah itu. Sesungguhnya tanah itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan diwarisi kepada siapapun. Katanya lagi, Umar telah menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba yang baru merdeka, pejuang-pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, dan para tetamu. Tidaklah berdosa siapa yang membeli tanah wakaf itu, memakan sebagian, tidaklah berdosa siapa yang memanfaatkan tanah wakaf untuk dimakan sebagian, hasilnya sekedar yang patut. Boleh juga untuk memberi makan kawan-kawannya, tetapi tidak boleh ia memilikinya. Sejak itu, amalan wakaf berkembang sehingga menjadi tulang belakang kepada menjadi teras kepada pembangunan umat Islam terdahulu dan berkekalan sehingga ke hari ini. Banyak institut pendidikan seperti Universitas Cordova di Andalusia, Al-Azhar di Syarif di Mesir, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Al-Qurawiyin di Fez, Maghribi, Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah, Pondok Pesantren Darul Jannah di Indonesia, dan madrasah-madrasah lainnya. Sehingga kini pembiayaan Universitas Al-Azhar contohnya yang dibina sejak 1000 tahun lalu telah memberikan khidmat percuma pengajian kepada ribuan pelajar Islam dari seluruh dunia. Mereka lah yang menjadi duta Al-Azhar untuk membimbing umat Islam ke arah penghayatan Islam di seluruh pelosok dunia. Itulah sejarah singkat wakaf dalam Islam. Dasar hukum wakaf sesuai dengan surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Juga dalam sabda Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan terlebih dahulu tentang amal jariyah yang tidak terputus-putus apabila kita meninggal. Hadis riwayat Muslim. Dari sedekah jariyah
ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Inilah dasar hukum daripada wakaf. Kemudian hikmah. Sebelum pada masuk hikmah, sedikit kita sampaikan dari Ibnu Umar yang berkata kepada sahabat Umar radhiyallahu an memperoleh sebidang tanah di Khaybar, lalu menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaybar yang belum pernah kudapati seindah itu. Maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?" Sabda Rasulullah, "Jika suka, engkau tahan pokoknya dan engkau gunakan untuk sedekah. Jadikanlah wakaf." Kata Ibnu Umar, kemudian sahabat Umar menyedekahkannya. Tidak dijual, pokoknya tidak diwarisi dan tidak pula diberikan kepada orang-orang lain. Berkata Ibnu Umar, maka Umar menyedekahkan kepada orang fakir, keluarga, budak, pada jalan Allah, dan Ibnu Sabil atau musafir. Itulah salah satu tambahan hadis tentang dasar hukum wakaf. Kita masuk kepada hikmah wakaf. Apa saja hikmah wakaf? Hikmah yang disyariatkan wakaf antara lain bagi berikut: 1. Menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Hikmah wakaf yang kedua, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syariat, demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin. Hikmah yang ketiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Yang keempat, menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial harus dikeluarkan. Itulah keempat hikmah pada wakaf. Mari kita berwakaf agar mempunyai amal yang jariah tak terputus-putus pahalanya. Tentunya untuk kemajuan dakwah Islam. Kita masuk kepada tugas. Tugas ini sangat mudah dan tidak sulit. Mungkin Anda sekalian silahkan silaturahmi ke lajismu atau lajis lainnya untuk mengetahui cara pengelolaan harta wakaf. Dan mengetahui seluk-beluk atau cara pengelolaannya serta mendapatkannya. Maka kita terinspirasi dalam melaksanakan wakaf. Semangat, silakan bisa bekerja kelompok atau membentuk kelompok dalam melaksanakan tugas ini. Orang yang miskin adalah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kebahagiaan akhirat. Itulah nasihat moto sekarang agar kita semangat dalam menafkahkan harta kita ke jalan Allah, ke jalan agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam menanamkan saham akhirat berupa salah satunya wakaf. Silakan jika ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Belum kita tutup. Jika tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.